Oke, selamat pagi, saya Diamond Heri. Selamat datang di Puspas untuk kegiatan tahap kedua dari STP. Oh ya, jadi kita sekarang kan sedang dalam masa ini pandemi juga, jadi kita usahakan cara-cara yang bisa membantu kalau ada datang di situ. Jadi seperti yang dibuat pada tahap pertama pengenalan untuk para penerima pemula itu, biasanya setelah datang itu registrasi dulu. Setelah registrasi diberikan ini diberikan masing-masing ini, lalu pakaian yang dari rumah tuh dipanggil teman-teman sudah ganti kendor dan bisa bergabung. Itu dan perempuan kamar sebelah sana nanti juga mandi, setelah itu sebelah semua ganti pakaian dari sini registrasi ambil masuk barang. Setelah itu mungkin kita langsung makan siang. Silakan ambil ini dan bersama masing-masing. Selamat datang dan salam jumpa lagi di rumah kita, Puspas Keuskupan Nehete Bulan. Sebagai calon pembina umat dan guru agama, kita selalu siap dipanggil dan diutus menjadi pewarta Injil yang setia dimanapun kita berada. Kita semua sebagai murid-murid Yesus, tetapi kita dipanggil oleh Sejak kita bisa sampai sekarang itu belum ada ucapan selamat datang resmi dari tuan rumah. Ya, ini saatnya. Saya selaku tuan rumah bersama dengan teman-teman semua menyampaikan selamat datang kepada semua yang ada sekarang ini. Dari Ngalu sampai Godi, dari Memboro sampai Nagoya. Baik, terima kasih.
kasih atas kesempatan yang diberikan. Sepulangnya kami berdua, saya dan Ade Lodo kemarin, waktu sampai di stasi, pas waktu itu kan hari Minggu, jadi memang belum dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami dapat dari sini. Tetapi waktu itu kami ada dengan 2-3 orang dari Dewan Stasi. Saya hanya sampaikan, Bapak, minta maaf yang kami dapat kemarin itu ibaratnya anak kelas 1 SD bermasuk. Jadi nanti ada dua kali proses lagi yang harus kami ikuti di bulan Agustus dengan September. Awalnya saya grogi karena memang basicnya saya bukan dari itu, sehingga ada rasa grogi. Memang ada juga awal mulai dengan salah. Jadi waktu yang lama belajar terus menerus, akhirnya terbiasa sehingga umat menerima baik apa yang saya sampaikan. Kemudian mulai ada kursus di Puspas ini, jadi saya diutus oleh, dan sekarang juga dari frustasi sudah ada tugas untuk mengunjungi umat-umat yang sudah bertahun-tahun tidak masuk gereja. Sebenarnya tanggal 3 ini ada jadwal untuk di basis di stasi Pemalar, ada 3 basis. Kita pakai jadwal mereka supaya mereka masuk memberikan penguatan supaya mereka bisa aktif kembali di gereja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya. Nah, dengan berjalannya waktu juga saya diminta keluarga untuk memimpin doa syukuran ulang tahunnya anak mereka. Singkat cerita, waktu itu kami pulang saja dengan dokter, kami berangkat ke paroki, masuk ke pastor paroki, kami belum singgah rumah. Kami sampaikan beberapa poin yang hasil diskusi kita di tahap pertama, lalu kemudian direspon dengan positif oleh pastor paroki kami, Bapak Rompin dan Romo Donato dari Romo Marus. Lalu yang berikut bicara terkait untuk bagaimana untuk memimpin dalam salah satu gereja atau ibadah. Memang kami belum lakukan waktu itu, Pater, karena sesuai disampaikan oleh Bapak Rompin pada saat itu kami di Romo Nasihat ke sini jelas bahwa adik-adik mungkin hari ini sebagai persiapan regenerasi ke depan apabila yang sudah atau yang diberi seperti yang sekarang itu sementara masih menjabat begitu. Karena jujur Pater, di stasi kami bahkan di paroki cukup agak genting bicara terkait untuk dinamika dalam berbicara untuk maju ke depan begitu. Semua punya niat dan kemauan untuk bagaimana saya jadi pemimpin juga terlepas baik secara kerohanian maupun secara memimpin dalam umat itu sendiri. Jadi kami juga, saya dengan John dan beberapa teman, tidak ada ambisi apapun dalam artian bahwa harus kami yang memimpin begitu. Tapi suatu saat jika diberi kepercayaan, ya kami siap-siap saja begitu, Pak. Itu satu. Ada gereja lain yang mempunyai jalur ya sedemikian jelas dari Petrus terus diruntut sampai sekarang. Ya. Sudah hampir 2000 tahun. Tantangannya luar biasa. Ya. Tapi tidak bisa terkalahkan dan kita yakin tidak akan berubah sampai akhirnya. Karena janji Kristus sendiri yang mengatakan dia akan berubah dan ini akan digenapi. Lalu sekarang saya mau tanya, apa itu agama? Kalau sering kata orang bilang gini, beriman saja. Agama tidak penting beragama. Bagaimana
Yesus kan Yesus tidak beriman saja, nggak usah agama-agama, nggak usah ke gereja, nggak usah beragama, memeluk agama Katolik apa gitu. Yang cukup beriman saja pada Yesus. Bagaimana pendapat itu? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Yang lain? Ya? Silakan. Ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak apa-apa kalau salah, kalau sudah benar semua nanti. Silakan. Ya, berarti sudah tidak perlu benar lagi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang menurut saya beragama itu penting karena dalam ajaran gereja Katolik itu ada sakramen-sakramen sebagai tanda atau simbol yang menyelamatkan. Kalau kita hanya bilang beriman tetapi tanpa menerima sakramen itu adalah sia-sia. Itu saja Ibu. Terima kasih. Luar biasa, saya senang sekarang kali ini ya teman-teman, luar biasa saya merasa tentang komunitas yang aktif, yang ternyata perlu pengetahuan juga ya. Jadi agama itu dari kata relega artinya mengikat. Jadi mengikatkan diri sepenuhnya. Pelayanan gereja Katolik di mana begitu banyak buah-buahnya itu loh, buah-buah dari pelayanan gereja Katolik yang luar biasa, banyak banget dari buah sekolah, rumah sakit dan berbagai macam kita perhatikan ya. Obrol-obrol juga yang memiliki karya-karya pelayanan ini buahnya kita bisa lihat pokoknya dari buahnya juga ya. Dan juga yang kelima, kita tahu bahwa gereja Katolik gereja sejati mendirikan Kristus adalah pengalaman iman pribadinya kepada kita. Kita ucapkan limpah terima kasih dan kita mohon doa Bunda Maria untuk kita dan juga untuk karya pelayanan Ibu Rosari di Jakarta bersama kelompok-kelompok yang lain. Mari kita berdoa. Mulai dengan membaca teks secara keseluruhan. Tadi sudah ada persiapan batin, membaca. Mengapa ada kewajiban membaca ulang-ulang, membaca teks? Karena ketika engkau membaca ulang-ulang dengan hening, Roh Kudus berbicara kepada engkau. Dia akan tunjuk, akan keluar itu kata yang cocok, yang menarik, yang pas di situ. Ya. Jadi jangan dulu berbicara tentang buku tafsir, cari di Google, jangan baca saja. Ya, kau baca. Kalau engkau baca beberapa kali, di situ akan keluar inspirasinya. Setelah itu menemukan kalimat-kalimat penting secara serampangan yang kau rasa ini bagus ini. Kalimat atau kata atau kalimat ditulis saja. Lalu memilah ini kata-kata yang berhubungan dengan apa. Dia menjelaskan sesuatu entah tentang tokoh atau peristiwa yang penting yang akan engkau angkat dalam renunganmu nanti. Tulis saja serampangan, ada banyak tidak apa-apa. Nanti engkau seleksi sisa yang penting yang akan kau sampaikan. Lalu memutuskan pokok pikiran mana yang akan engkau pakai dan mana yang kau simpan. Maka ditulis supaya engkau tahu. Kisah ini adalah refleksi dari manusia yang bertanya tentang kalau saya sekarang ada, saya ada dari mana? Dari bapak dan mama. Bapak mama saya ada dari mana? Dari bapak mama dan bapak mamanya saya. Dari bapak mama terus sampai sana. Ujung orang turun temurun. Sampai pada ujungnya orang bilang kalau begitu mesti ada yang menciptakan. Tulis saja sekarang, tetapi dia berefleksi tentang awal mula. Sehingga kalau orang mulai bertanya tentang tetek bengek awal mula seolah-olah ini cerita sejarah, salah, tidak nyambung. Ya, sama kalau saya tanya kisah Yesus lahir dan Yesus bangkit mana yang lebih dulu ditulis? Ya, Yesus lahir. Yesus lahir. Salah. Yesus bangkit. Lahir itu biasa sekali.
Semua manusia lahir. Sebelum Yesus ada orang lahir, setelah Yesus ada orang lahir. Tapi mati dan bangkit Yesus yang pertama. Maka kisah tentang kebangkitan itu mesti menjadi kisah yang lebih tua dari kisah kelahiran dan masa anak-anak Yesus. Guru agama harus tahu ini ya. Iya. Jadi jangan sampai kita berpikir seolah-olah catatan kitab suci itu adalah sejarah murni. Tidak. Ini sejarah iman. Orang merefleksikan tentang Yesus yang bangkit, berarti yang bisa bangkit hanya Tuhan. Berarti dia Tuhan. Setelah itu yang dia Tuhan itu diingat kembali apa yang sudah dibuat oleh dia yang adalah Tuhan. Kami simulasi komentator dia baca dulu, dia baca. Iya, Iya, toh? Iya. Ada ini kok. Yang hanya pada Yesus kita punya kepastian kehidupan yang sejati. Barang siapa ingin mengikuti aku akan menyangkal diri, mengangkat salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil akan menyelamatkan nyawanya. Karena Yesus adalah putra manusia yang akan merasakan banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan pada hari ketiga bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, saya juga sebagai pugah merasakan banyak penderitaan yang saya lalui dan halangan-halangan dalam melakukan segala kegiatan saya. Tetapi saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya akan luput dari segala tantangan, halangan yang saya rasakan. perbuatan membutuhkan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan persembahan seorang janda miskin. Ini berarti mengajarkan pada kita untuk melihat tindakan dan sikap hati seseorang dalam memberikan sebuah persembahan. Ia juga mengingatkan agar dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Bukan asal-asal atau bukan sisa-sisa harta yang kita miliki yang kita berikan kepada Tuhan. Angkat kisah pribadi sebagai sebuah seri, hendaknya mempertimbangkan juga secara bijaksana, ya.
Misalnya kita mengangkat kisah yang sebenarnya dalam kenyataannya itu kisah yang pernah membuat keluarga itu mungkin berseteru, bertengkar, atau soalnya belum selesai. Jangan sampai ketika kita mengangkat di mimbar itu membakar lagi suasana, ya. Jadi setiap kali kita mau sharing pengalaman pribadi, boleh asal mempertimbangkan resiko-resikonya. Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Bisa tak? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Seperti engkau baik hati bagi semua orang, kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagalah kami anakmu, Maria Allah, bimbinglah kami pada segala jalan hidup kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Muda Bakti nomor 191. Telah menyiapkan diri untuk pergi mencari kerja di tempat yang jauh. Dengan sadar, dia mengambil keputusan ini dan dengan niat yang luhur, mengharapkan bahwa di tempat yang baru, dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik dan aman. Itu dengan sungguh saya memohon kepadamu ya Bundaku, bantulah aku dengan doamu yang tetap di hadapan Yesus Putramu, agar saya bertahan dalam setiap kesulitan. Jangan membiarkan aku mengandalkan kekuatanku sendiri dan cepat menyerah karena kelemahan-kelemahan. Semoga dalam segala kehendak Tuhan yang terjadi, karena saya sungguh mengandalkannya, biarkanlah saya tetap berada dalam kehidupan kasih Putramu, agar segala tujuan dan impian saya di tanah rantauan dapat terwujud. Sebab dialah Tuhan yang setia, yang selalu memberkatiku dengan segala kelimpahan berkat-Nya kini dan sepanjang segala masa. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini
adalah 10 orang kusta. Tokoh pentingnya itu Yesus Kristus. Nah, lalu persoalan apa? Itu penyakit kusta. Lalu coba kita melihat di era sekarang ini bagaimana. Kita melihat. Lalu bagaimana tindakan kita? Apakah ada keadilan dan kebenaran terkait penyakit virus corona ini yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu? Apakah ada kekurangan? Apakah ada kelebihan? Mari kita lihat sama-sama. Tetapi kita hari ini tidak sadar akan hal itu, bahwa secara tidak langsung kita tidak pernah berpikir bagaimana memperkuat iman kita, tapi lebih berpikir bahwa bagaimana kesehatan kita. Nah, kalau kita korelasikan dengan tema hari ini, jelas bahwa di Injil juga jelas. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Fasilitator, mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembali terima kasih. Ini sebenarnya awam-awam biasa saja yang rindu melayani Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasakan betapa Tuhan itu baik sekali. Ada enggak yang mau mati buat kami? Ada enggak yang mau mati buat orang berdosa begini? Kalau mau mati mungkin untuk orang baik, mungkin ada yang berpikir begitu. Seperti seorang santo di Italia yang belum lama dirayakan, bagaimana dia mau mati untuk satu keluarga di mana seorang bapak hukuman mati dia gantikan, yaitu seorang pastor menggantikan itu. Itu karena itu orang baik sekali. Tapi kalau model kita yang berdosa-dosa begini, ada yang mau mati buat kita, itu luar biasa. Nah, karena baiknya itu, makanya kami mau belajar juga bagaimana kebaikan Tuhan ini kami juga mau bagi pada orang-orang lain. Ya, untuk itu kami mulai berusaha untuk itu. Mungkin teman lain sudah ada gambarnya belum? Satu, Ibu Marike masih pakai foto. Ya, Ibu Meina dia supporter. Oke. Ya, untuk itu kita akan mulai sharing. Ini kami hanya cerita karena waktu kami juga singkat. Akan menceritakan sharing istri saya Maripon. Dia akan sharing bagaimana dan apa sebenarnya dia. Dia sebenarnya ibu rumah tangga, membantu kerja untuk pekerjaan, tetapi ternyata bagaimana dia bisa terjun dan bisa sampai ketemu dengan orang Sumba yang Laskar Kristus model begini, hebat-hebat ini. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, kita nantikan yang satu ini. Yes! Laskar Kristus. Laskar Kristus. Ya. Laskar Kristus. Ya, Bapak jangan di situ, nggak kelihatan gambarnya. Kita semua, saya bangga dengan kalian semua, bahwa kita semua sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya belajar bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita semua. Rencana terhadap Anda dan juga terhadap saya. Jadi saya ada di hadapan kalian semua ini semua karena rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dia memilih saya, dia memilih kalian semua untuk menjadi alat di dalam tangannya, untuk bekerja di ladangnya. Jadi saya pada saat dulu Tuhan memanggil saya tidak mau. Saya katakan, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tuhan, saya tidak biasa bicara di depan orang banyak. Saya takut. Tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Sehingga yang tadinya saya takut, lama-lama Tuhan mengajar saya. Cara Baik,
Terima kasih, sampai jumpa. Selamat melayani semua. Ya, Pak Koko. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pater yang sudah memberikan materi pada hari kedua, terutama pada saat menyusun kerangka khotbah hingga pada saat simulasi. Nah, untuk kami para mahasiswa yang mengikuti kursus ini, kami sangat berterima kasih karena selain kami ikut kursus di sini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami akan melanjutkan PPL. Nah, selain dari itu kami akan turun KKN dan otomatis itu kami akan tinggal di paroki. Nah, dari paroki otomatis kami akan disuruh untuk pergi ke setiap stasi atau lingkungan. Nah, di situ kami akan melakukan berbagai kegiatan. Nah, dari sini kami sudah belajar bagaimana kami menyusun khotbah yang baik dan simulasi. Nah, di situ saya pribadi mendapatkan pengetahuan yang baik, yang baru. Jadi ya walaupun kami sampai mete dengan jam 1 atau jam 2, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Itu saja dari saya, Pater. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Saya berterima kasih karena melalui kursus Puga Pemula ini saya bisa mendapatkan ilmu yang baru, sekalipun saya ini bukan basicnya guru agama. Tapi melalui praktek kemarin, simulasi kemarin tentang audio visual untuk katekesi anak-anak, memang saya pekerjaannya sebagai guru, tiap hari memang saya berhadapan dengan anak-anak yang karakternya berbeda. Oleh karena itu, mungkin dengan prakteknya simulasi kemarin, setelah saya pulang dari sini, mungkin karena kemarin juga ada beberapa hal yang suster sampaikan, harus buat ini, harus buat itu. Mungkin setelah dari sini sampai di sana saya bisa praktekkan. Terima kasih, Pater. Terima kasih. Ya. Kesempatannya lagi, Bapak Pater pada tempat ini dengan sangat rendah hati. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila simulasi ketika seorang dewasa tadi itu saya memfasilitator yang kurang bagus. Sudah dimana? Tidak ada begitu ya. Jadi yang jelas menjadi pemandu itu memang agak berat kalau persiapannya kurang matang. Tetapi satu hal yang saya petik di sini, Pater, mulai dari kursus pertama, terus hari pertama, hari kedua sampai pada simulasi katekesi tadi itu yang saya petik adalah keberanian. Keberanian itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Saya kira soal bahan kita sejak hari pertama sampai hari terakhir yang kami siapkan sampai di sini saja. Kami memenuhi janji bahwa kursus pertama lebih banyak bahan informatif, bahan-bahan pengantar, dasar-dasarnya saja, pengetahuan dasar kitab suci, liturgi, pengantar untuk ibadat. Ternyata kali ini porsinya terbalik ya. Pengantarnya sedikit, tapi kita lebih banyak sibuk dengan persiapan simulasi-simulasi. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi, kerjasama, keaktifan. Sesuatu yang di luar dugaan kami, karena ada kelompok yang sudah hadir pada sesi pertama, periode pertama, dan ada beberapa dari beberapa paroki yang mengutus tambahan orang, dan jumlah cukup besar dari SPK, 10 orang kalau saya tidak salah ya, yang baru. Tetapi kita begitu cepat beradaptasi dan membaur, sehingga dalam proses kita akrab ya. Tidak peduli bahwa ada yang lebih Om Romi yang lebih senior, Om Herman juga yang cukup senior. Jadi semua orang sayang, mereka seperti sayang papanya sendiri.
Jadi kalau saya suruh puji kamu sebentar selesai, dan kalau ada rokok tuh bagi-bagi orang tua. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Om Herman, Om Rumi, ya, yang lebih senior, dengan Om John, lalu Om siapa lagi, Om Mateus. Ya, pokoknya yang sudah 50 tahun ke atas ya. Kamu dan dia tuh baru 12 tahun ya. Ya. Jadi saya berterima kasih bahwa kita ada dalam kelompok yang begitu variasi dari segi usia, tingkat pendidikan, tetapi dalam proses itu kita begitu saling membantu ya. Tidak ada yang diremehkan, tidak ada yang disepelekan, kita semua mendengar dengan respek yang baik. Ini salah satu keuntungan kita. Saya kira saya harus memberikan apresiasi positif dan ucapan terima kasih yang berlimpah untuk semua keseriusan kita selama kegiatan kita sejak hari pertama sampai sekarang.